Masjid Al-Falah Cipayung Jaktim, dan yang kami muliakan tamu-tamu Masjid Al-Falah Jakarta Timur yang mudah-mudahan terus istiqomah sampai husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahar, alhamdulillah al-malikul jabbar, alhamdulillahi Allahu akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil akhyar, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kami bisa sampai di Jakarta Timur, Cipayung dengan seizin Allah. Mudah-mudahan kami tidak terhalang mendapat keberkahan dari majelis ilmu ini. Dan kita semua mudah-mudahan bertetangga di dunia, bertetangga sampai surganya Allah. Wabil khusus juga hadirin yang datang dari jauh, ada yang dari Bali, ada yang datang dari luar kota nan jauh di sana, ada yang datang mungkin dari luar Jakarta. Semoga setiap putaran roda menjadi penggugur dosa-dosa. Dan mudah-mudahan setiap putaran roda meninggikan derajat kita. Kalau ada yang hari ini rezekinya lagi sempit, semoga Allah luaskan rezekinya. Rumah tangganya makin sakinah mawaddah warahmah. Yang belum nikah, tahun ini segera nikah. Sudah nikah pun amin ya ibu. Amin untuk anaknya. Amin untuk anaknya. Alhamdulillah kedua kalinya salawat bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita mau membahas tentang sebaik-baik manusia dalam pandangan Allah. Kalau kita melihat kepada tetangga kanan dan kiri, sering kita punya interpretasi berbeda dari Al-Quran tentang sebaik-baik manusia. Untuk yang mereka menuhankan hartanya, manusia terbaik yang banyak harta, tapi ternyata enggak. Untuk yang pandangannya ke arah kekuasaan, menurut mereka manusia terbaik adalah yang berkuasa, tapi ternyata juga enggak. Nah sekarang kita mau belajar bagaimana manusia terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, insya Allah. Hadirin silakan dibuka Ali Imran ayat 110. Ali Imran ayat 110, kita mau ngaji bareng-bareng. Saya mohon izin memimpin sebentar, Mas, Mbak, Ayahanda, Ibunda. Nanti kita tilawah bareng-bareng. Ali Imran ayat 110. Surah yang ketiga ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa
aktsaruhumul fasiqun. Satu ayat lagi. La yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Siapa sih manusia terbaik dalam pandangan Allah? Tadi sudah dimukadimahi, kalau orang terlalu pandangnya condong ke arah kekuasaan, menurut mereka yang berkuasa lah yang terbaik. Tapi bagi yang berharta yang terbaik. Tapi apakah benar yang terbaik adalah yang seperti kadang sebagian kita suka beranggapan? Ternyata Allah beritahu, ayat ini kunci jawabannya. Kuntum khaira ummah. Setiap umatnya Rasulullah adalah umat terbaik. Jadi setiap siapapun manusianya, kalau beliau mengaku sebagai umatnya Rasulullah, adalah beliau pasti umat terbaik. Di hadapan saya ini ada wajah-wajah umat terbaik ahli syurganya Allah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, siapa yang jalan untuk menuntut ilmu, setiap kaki kanannya meninggikan derajat, kaki kirinya menggugurkan dosa-dosa, dan waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dia cari ilmu, Allah akan mudahkan besok dia masuk syurganya Allah. Jemaah, apalagi di majelis ilmu ini sumber sakinah. Itu sebabnya kenapa kalau kita di majelis ilmu hati kok terasa tenang. Saking tenangnya, duduk nyandar dikit kena angin, nunduk langsung tidur. Saking tenangnya. Hadirin, maka ketenangan itu dijemput. Aduh, saya belum dapat hidayah. Bukan belum dapat, kalimat lebih tepatnya, kita belum menjemput hidayah. Karena Allah bagi hidayah seperti Allah beri matahari kepada setiap manusia. Ada yang matahari itu dimanfaatkan baik-baik, ada yang mereka kunci pintu rapat-rapat, tutup jendela, tutup pintu dan segala macamnya, lalu mereka tertidur nggak jumpa sama matahari. Hidayah persis seperti itu. Allah kasih seperti matahari, tapi sikap kita nanti mau jemput atau mau biarin aja, itu kembali ke kita. Makanya salah satu tanda Allah mau seorang hamba jadi baik ada pada ketika hamba ini dimudahkan berbuat baik. Ketika Allah menghendaki kita jadi baik, cirinya kita dimudahkan Allah untuk berbuat baik. Jadi umat terbaik. Apa sih umat terbaik? Nah, ada syaratnya ternyata jamaah. Nggak cukup jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah. Apakah engkau mengakui aku umatmu? Nanti dulu hadirin. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mau diakui, Pak Haiban, kami warganya Pak Haiban ya Pak. Kami warga Cipayung ya Pak. Kami warga Depok ya Pak. Oh, ntar dulu, boleh lihat KTP-nya? Ada persyaratannya. Nggak serta-merta kita ngaku, saya warga Depok, saya warga Jaktim, saya warga Cipayung. Terus dengan melenggang gitu aja enak, nggak ada pembuktian. Tetap ada pembuktian. Setiap cinta ada pembuktian. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Selama kalian adalah umatnya Nabi Muhammad, kalian umat terbaik yang Allah sebut di ayat ini. Tapi nggak cukup jadi umat Nabi Muhammad doang, belum cukup. Jadi umat Nabi Muhammad yang mencintai Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad dengan 3 cara. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Syarat jadi sebaik-baik manusia. Syarat yang pertama, dicatat,
ta'muruna bil ma'ruf. Hendaknya selalu ngajak kepada kebaikan. Ciri umat Nabi Muhammad yang disebut sebaik-baik manusia, jadi umat terbaik yang ngajak kepada kebaikan. Yang pertama, mengajak kepada apa hadirin? Hadirin, zaman dulu tuh ada seorang laki-laki benci sekali sama Nabi. Bayangin, bangun pagi, mandi, yang dipikir kepalanya, saya harus asah pedang saya harus asah pisau saya. Laki-laki itu namanya Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid ini endingnya nanti masuk Islam, tapi setiap pagi latihan pedang, panah, berkuda. Tujuannya cuma satu, membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Dan salah satu perang yang paling masyhur yang jadi saksinya adalah Gunung Uhud yang ada di Madinah, disebut dengan Perang Uhud. Wafat para sahabat Nabi total jumlah kurang lebih 70 orang. Kalau jamaah tahu, di antara aktor intelektualnya adalah Sayyiduna Khalid bin Walid. Ketika itu Khalid bin Walid masih kufur, belum beriman. Aktor intelektual yang mengalahkan Rasulullah pada peperangan Uhud, di antaranya Khalid bin Walid. Bencinya luar biasa, nggak sukanya luar biasa. Hadirin, coba bayangin, kalau Rasulullah baperan ketika Khalid bin Walid mau masuk Islam, karena waktu itu beliaulah dalang aktor intelektual daripada kejadian perang Uhud, dan Rasul baper, kira-kira Khalid bin Walid boleh nggak masuk Islam kalau Rasul baperan? Ya Rasulullah, kata Khalid, misalkan saya mau masuk Islam, aslamtu billah ya Rasulullah. Lalu kalau Rasulullah baperan, jangan deh, dulu kamu tuh penyebab perang Uhud, 70 sahabat saya terbunuh. Tapi Rasul nggak kayak gitu hadirin. Ta'muruna bil ma'ruf. Rasulullah itu orangnya suka mengajak kepada kebaikan. Coba jamaah lihat di rumah terdekat deh. Aduh Ustadz, suami saya nggak sholat. Aduh Ustadz, suami saya masih judi. Aduh Ustadz, suami saya mah jauh banget dari agama. Coba pandang jamaah dengan ayat ini. Kalau mau jadi umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf. Jangan pernah bosan mengajak kepada kebaikan. Ajak. Mau gimana pun kan suami kita tetap nggak pernah sejajar dengan Fir'aun. Ada yang suaminya sekelas Fir'aun? Nggak ada, karena Fir'aun ini udah sangat kejinya luar biasa. Suami kita kan sebandel-bandelnya, senakal-nakalnya pun sama. Istri kita kalau bandel, kalau mungkin masa lalunya ada yang nggak enak diceritain, itu kan masa lalunya. Kalau Rasulullah bawa perasaan, nggak diizinin Khalid masuk Islam. Enggak. Cari agama lain deh. Kalau Rasul bilang gitu gimana? Khalid bisa berputus asa. Udah Khalid, udah cari agama lain aja. Tapi ternyata enggak hadirin. Enggak. Rasulullah tuh menyambut baik kedatangan Khalid bin Walid. Sayang, tatapan mata penuh cinta, tatapan kerinduan merindui saudaranya. Ini orang baik. Satu saat dia masuk Islam. Al-Walid, bapaknya Khalid, namanya Al-Walid bin Mughirah, itu benci sekali sama Rasulullah. Enggak suka banget sama Rasulullah. Anaknya didoktrin dari kecil untuk sama membenci Rasulullah. Tapi ternyata Allah punya kehendak lain. Allah pemilik dan penggenggam hati. Siapa-siapa seorang hamba yang hari ini mungkin belum kita lihat baiknya, jangan pandang sebelah mata bahwa dia orang tidak baik. Tapi baik sangkalah, boleh jadi Allah akan membuat dia kembali kepada Allah sebelum dia berpulang ke haribaan Allah. Karena manusia siapapun dia hadirin, selama masih hidup berhak diajak baik. Manusia berhak diajak apa? Udah ngajak belum? Udah Ustadz, berapa kali ibu ngajak? 3 kali. Keempat udah belum? Legeh Ustadz, kalau kata orang Jawa. Kalau orang sini, bosen, males. Kita bilang kita baru ngajak 3 kali udah males. Rasulullah nggak pernah males ngajak umatnya untuk kembali kepada Allah, walau banyak penolakan. Ta'muruna bil ma'ruf
Siapa role model dalam mengajak kebaikan? Rasulullah. Apa jadinya kalau apa yang terjadi pada Rasulullah kejadian sama kita? Waktu Rasulullah ke Taif, semoga kita semua bisa berhaji dan berumrah insyaallah. Waktu Rasulullah ke Taif, Rasulullah SAW sampai Taif bukan disambut tapi disambit. Batunya nggak besar, batunya nggak kecil, batu sedang melempari Rasulullah. Kaki Rasulullah yang kanan diangkat, kaki kiri yang dilempari. Kaki kiri diangkat, kaki kanan yang dilempari. Sampai kenai pelipis Nabi, sedikit berlumuran bercucuran darah. Nabi sedikit tertahan badannya. Nabi sedikit agak mencari tempat. Turun malaikat jemaah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, aku penjaga 2 bukit. Berdoa kepada Allah, binasa mereka, aku lempar 2 bukit yang ada dalam genggamanku, kata malaikat. Tinggal bilang, wahai Muhammad, itu mereka melukai engkau, engkau kekasih Allah, berdoa kepada Allah, aku lempar 2 bukit ini ke mereka, mereka mati semuanya. Apa doa Nabi? Doa terindah dari manusia termulia di muka bumi. Allahumma gfir li qaum fa innahum qaumun la ya'lamun. Allahumma, ya Allah, Allahumma gfir li qaum, ya Allah, maafkan kaum yang melempariku batu ini ya Allah. Fa innahum qaumun la ya'lamun, karena mereka nggak tahu apa-apa. Coba jamaah, dilempari batu tetap bisa doain yang baik. Kalau jamaah ketemu orang meludahi jamaah, melempari batu jamaah, kira-kira apa doanya? Coba di-spill, apa doanya? Ya Allah, percepat matinya ya Allah. Apalagi? Ya Allah. Mungkin ada doa-doa yang gak baik kita sematkan sama beliau. Sebab apa? Karena kita gak siap untuk bicara baik tentang orang yang nyakitin kita. Kadang itu kurangnya kita, bosan ngajak orang jadi baik. Cepet bosan. Udah mas, terserah, mau sholat silahkan, enggak ya udah. Nggak bisa ya udah jamaah. Kita tuh terus ngajak. Kalau mau jadi sebaik-baik manusia, syarat pertama, ta'muruna bil ma'ruf, ajak dalam kebaikan. Sering-sering mengajak kepada kebaikan. Dan jangan pernah jamaah lihat orang itu hari ininya. Dia lemparin batu Rasulullah, tahu jamaah, anaknya mereka, cucunya mereka menyembah Allah, mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah leganya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jamaah, apalagi yang mau kita tiru kalau Nabi udah mencontohkan, dan baik-baik manusia Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hafal semua, ini hafiz Quran semua. Coba ibu dilanjutin. Fabi ai ala rabbika tatamara. Emang taunya itu aja? Loh, ayat Quran tuh bukan cuma fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada juga fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Ini benar-benar hafiz Quran semua, masya Allah. Mudah-mudahan lahir dari hadirin semua, jamaah, mas, mbak, kakak-kakak, abang-abang, ayahanda, ibunda, semoga Allah karuniai putra-putri yang salih salihah, yang beradab, berakhlak, hafal Quran dan mengamalkan Quran insyaallah. Syarat pertama,
Jangan pernah bosan mengajak kepada baik. Jangan bosan. Rasulullah itu kalau baper, Rasulullah itu kalau bosan, Rasulullah itu kalau capek, orang Jawa bilangnya mutungan, pundungan, kita nggak akan pernah mencicipi manisnya iman. Bahkan Islam nggak akan pernah sampai ke Cipayung Jaktim, nggak akan pernah sampai. Kalau Rasul baper, ya Rasulullah, kenapa engkau nggak dakwah lagi ya Rasulullah? Udah males, ditolak terus, dikata-katain penyihir, orang gila, dengan kata-kata yang nggak baik. Kalau zaman sekarang, males soalnya komentar netizen, aduh pedes, netizen maha benar, waduh bahaya. Kalau sampai ada statement itu bahaya. Makanya kalimatnya ta'muruna bil ma'ruf. Diulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan bosan mengajak kepada kebaikan. Itu syarat nomor 1 setelah imannya atau menjadi umatnya Rasulullah. Jadi kalau kita udah jadi umatnya Rasulullah, sudah confirm ini umat terbaik ya. Tapi ada legalitas yang harus dipenuhi, syarat-syaratnya secara iman itu harus terlihat. Syarat pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Jamaah pernah dengar namanya Abu Jahal? Kenal Abu Jahal jamaah? Kenal? Hidup sezaman sama Abu Jahal? Tahu. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Saya tanya kepada jamaah, Ikrimah laki-laki atau perempuan? Ikrimah laki-laki perempuan? Yang mana nih? Perempuan apa laki-laki Ikrimah? Ikrimah bin Abi Jahal. Berarti Ikrimah laki-laki. Bapaknya namanya Abu Jahal. Tahu kan track recordnya? Abu Jahal itu adalah seseorang yang benci Nabi, nggak suka Nabi, paling nggak suka. Anaknya ini namanya Ikrimah, laki-laki jemaah, digadang-gadang, dilatih panahan, pedang. Kisahnya tuh mirip-mirip lah sama Khalid bin Walid. Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid. Al-Walid, bapaknya Khalid itu selalu mempersiapkan anaknya latihan pedang, tombak, panah, berkuda, cuma untuk satu, membunuh Rasulullah. Persis kayak Ikrimah. Ikrimah itu juga kayak gitu dilatih. Pada awalnya, sebelum Sayyidina Ikrimah, nanti pada akhirnya masuk Islam. Jamaah, salah satu aktor intelektual di perang Uhud selain Khalid bin Walid itu ada nama besar Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Kisahnya terulang. Ikrimah masuk Islam, Rasulullah legowo jamaah, menerima. Itu saking besarnya dada Nabi, lapangnya dada Nabi, tidak pernah bosan ya Nabi mengajak kepada kebaikan, mendoakan yang baik-baik. Kalau belum orang tuanya, anaknya, belum anaknya, cucunya, belum cucunya, keturunan-keturunannya. Ini ternyata esensi sebaik-baik manusia adalah yang pertama, manusia yang tidak pernah bosan mengajak kepada kebaikan. Udah ajak aja. Pernah saya di salah satu masjid ditanya, Ustadz, gimana menyikapi tetangga yang gak sholat? Ustadz, tetangga saya gak pernah sholat. Jawabannya cuma satu, diajak sholat. Gimana hukumnya tetangga yang gak sholat? Ya jawabannya diajak sholat. Ajakan pertama gak mau, ajakan ketiga gak mau, ajakan ke-10 gak mau, ajakan ke-1000 jamaah boleh jadi dia mau. Makanya Rasulullah tuh gak pernah sedikit pun pesimistis. Makanya Nabi selalu mengingatkan, aku takjub kepada Al-Fa'lu. Sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, Al-Fa'lu itu siapa? Al-kalimatu thayyibah, orang yang kalau bicara optimis. Saya ngelihat wajah-wajah ini kok kayaknya wajah-wajah berbinar, insya Allah bakal masuk Islam. Ketemu teman yang masih non muslim, bilang aja gitu. Wajah-wajahnya dari matanya enggak kok, ini orang jujur, orang baik, insya Allah syahadat, insya Allah masuk Islam.
Ngelihat ada wanita di luar sana yang mungkin ketika kumpul masih sibuk bergunjing, enggak kok, insya Allah nanti pelan-pelan dialihkan. Ngelihat yang belum hijrah, belum ngaji, jangan dipicingkan matanya jamaah. Mbak, baru ya? Sungkem dulu sama senior. Hadirin, gak bisa kita bersikap kepada yang awam dengan sikap-sikap yang kayak gitu. Rasulullah itu punya karakternya Rasulullah ada di At-Taubah ayat 128. Coba lihat karakternya Nabi. At-Taubah ayat 128, surah 9 ayat 128. Surah 9 At-Taubah ayat 128. 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Hafiz Al-Quran, Masya Allah. Bil mu'minina raufur rahim. Coba jamaah baca ayat terakhir. Bil mu'minina, sikapnya Rasulullah kalau ketemu orang beriman, raufur rahim, sangat santun dan sayang. Kalau ngelihat ada yang baru datang ke majelis ilmu, kan ketahuan ya, orang baru datang ke majelis ilmu ketahuan, ini gimana ya, ini masuknya lewat pintu mana ya gitu. Dengan yang udah mungkin sering, ayo disambut yang baik saudaranya. Ayo mbak, oh ya ini mbak, oh iya ini mbak, ini oh ya ini surah sekian ayat sekian, dibantu sahabat, disenyumi, jangan dijuteki jamaah. Apa sih? Jangan lirikan matanya tuh lirikan mata yang baik, yang santun. Bil mu'minina raufur rahim, harus santun. Orang itu senang kok jamaah dibaikin. Sekalipun orang nggak baik, pencuri deh. Pencuri, dia mah tiap hari nyuri gitu. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit swallow, pulang bawa Nike. Pencuri, kira-kira kalau rumahnya kecurian marah atau enggak? Marah. Pembohong kalau dibohongi marah atau enggak? Pembohong aja nggak suka. Kamu jangan bohong. Lah kamu setiap hari bohong. Ya itu saya, kamu janganlah. Kalau bisa. Pembohong nggak suka dibohongi. Padahal dianya sering bohong. Ini berlaku, kesantunan itu siap diterima sekalipun orang ini gak santun, jutek, cuek, jahat. Padahal gimana sih jemaah? Gak ada tutorialnya di YouTube, gak ada tata caranya di video TikTok, gak ada potongan videonya di reel Instagram. Tapi kok orang pada jago-jago banget. Ngapain sih jago-jago banget jahat sama orang lain? Kadang jahat itu kan gak ada tutorial, gak ada kan YouTube tutorial jadi orang jahat, gak ada di YouTube. Tapi kenapa orang pada jahat banget Ustadz sama saya? Jawabannya dia datang untuk nguji kita, teguh gak kita untuk jadi orang yang tetap ngajak baik. Di komen buruk, teguh gak? Kamu tetap mau gak? Alah main lu kurang jauh, alah ngopi lu kurang jauh. Mungkin komen itu membuat jamaah agak-agak kok begini ya, tapi tetap teguh nggak? Tetap mau istiqomah nggak? Atau dicibir teman-teman yang pelan-pelan pakai jilbab. Ngapain pakai jilbab? Itu jilbab model apa? Yang jambulnya kelihatan, jilbab terowongan Casablanca, jilbab hidup enggan mati tak mau, jilbab yang dililit, sekali ditarik bisa. Tapi kan setiap orang punya prosesnya. Akui kalau memang nggak apa-apa, jangan sinis, jangan mentang-mentang sudah lebih berilmu lalu sinis kepada yang belum berilmu.
Sabar itu penting jamaah, dan santun itu karakternya Nabi. Bil mu'minina raufur rahim. Gak cuma santun, ada karakter yang Nabi berikutnya punya. Rahim, apa arti rahim? Sayang banget sama saudara sesama muslim. Jamaah, mohon izin. Jangan karena Anda beda latar belakang organisasi, atau beda guru, beda ustadz, beda ustazah, Anda seleranya ustazah A, oh yang lain ustazah B, Anda jadi jotos-jotosan, berantem, sindir satu sama lain di story WA. Ini cocok nih video ini buat nyindir dia di WA. Langsung jatuh karena gak diridoi kan. Karena begitu jemaah. Jangan pakai untuk nyindir, tapi untuk berkaca untuk diri sendiri. Lihat postingan itu jangan untuk nyindir orang, tapi lihat buat diri kita sendiri. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tadaburi Al-Qur'an ya. Perintah siapa ini? Allah. Quran itu bukan cuma dibaca, tapi BPHAA. BPHAA. B baca, B-nya apa? P pahami, P-nya H hafalkan, A amalkan, A ajarkan. B-nya apa? P H A lagi ajarkan sama yang lain. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa kamu gak tadabburi Al-Quran? Ditanya loh sama Allah dalam ayat. Coba lihat tuh ayat 128 At-Taubah. Rasulullah tuh kalau sesama orang beriman Rauf tuh santun banget. Kalau apa-apa minta tolong, mohon maaf, itu kalimat simple, ringan. Tapi dengan kalimat itu tuh nunjukin, mohon maaf ya, terima kasih, sehat selalu. Itu kalimat ringan jemaah, tapi berdampak besar. Itu karakter Rasulullah. Orang kalau bete jemaah ketemu Nabi, ngelihat wajahnya aja udah langsung, ya nggak jadi bete ya Rasulullah. Saya ngeliat wajah Anda udah seneng ya Rasulullah. Kalau kita, orang seneng-seneng ketemu kita jadi bete. Kalau Rasulullah sebaliknya, orang bete ketemu Rasulullah jadi senang. Itu Rasulullah. Karena Rasulullah itu santun, sayang. Dan bahkan ini kerennya Rasulullah, setiap orang ketemu sama Rasulullah, semua merasa dia yang paling spesial di mata Rasulullah. Bayangin jemaah. Orang ketemu Rasulullah ngerasa, aku nih kayaknya punya privilege deh, lebih istimewa daripada yang lain. Selalu begitu. Saking Rasulullah tuh baiknya luar biasa, bukan main jemaah. Itulah orang-orang yang disebut dengan sebaik-baik manusia. Karakter yang pertama adalah tidak pernah bosan mengajak yang lain menuju kepada kebaikan. Lanjut yang kedua, diulangi ya jemaah. Ta'muruna bil ma'ruf. 1, 2, 3. Ali Imran 110. 1, 2, 3. Sebaik-baik manusia yang pertama selalu mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Dan mencegah dari yang munkar. Kalau sudah tahu anak sudah mulai balik, sudah ada perasaan virus merah jambu, hati berdebar-debar ketemu lawan jenisnya, malam minggu udah pakai pomade, klimis, kinclong, parfumnya setengah botol.
Nanya dia, "Mah, mobil available?" "Oh, kamu mau ngapel ya?" "Mama udah siapin full tank, silahkan apel aja nih pakai mobilnya mama." Lah jangan difasilitasi jamaah. Kalau ada orang lagi mau maksiat, apalagi anak kita, tanhauna 'anil munkar, cegah dia dari berbuat munkar. Maka ciri yang kedua, sebaik-baik manusia itu yang mencegah dari yang munkar. Yang kedua, yang mencegah dari apa? Mencegah dari yang munkar. Anak ibunda rawat baik-baik, jaga ia baik-baik. Rasulullah bersabda, siapa yang punya anak perempuan, ini hadis memang sebutan untuk anak perempuan karena kita yang punya anak perempuan ada keistimewaan. Siapa yang punya anak perempuan, dijaga baik-baik, dirawat baik-baik, tumbuh besar, terjaga fitrah, kesucian dan kehormatannya, lalu dinikahkan oleh laki-laki dalam keadaan masih terjaga kehormatannya, maka sungguh bagi orang tuanya sudah dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Jaga hadirin putri kita. Wah, anak laki-laki gimana Ustadz? Pun juga sama, jaga. Jangan sampai serampangan. Jangan ibu datang anak laki-laki mau jemput putrinya ibu. "Tante, assalamualaikum, iya mau ngajak fulanah tante, mau jalan-jalan dulu." Jemput jam 4 sore, dia bilang, "Tante, fulanah nanti saya pulangin sebelum jam 9 malam." Emang ibu kira dari jam 4 sore sampai jam 9 malam nanti anaknya nggak diapa-apain? Jangan, gak boleh, haram. "Tante, pulang nanti saya bawain martabak." "Oh ya silahkan, boleh." Wah, kalau begitu ya repot juga jamaah. Sebisa mungkin ya pelan-pelan. Nah, mama tuh gak ngelarang kamu jatuh cinta. Mama bolehkan kalau kamu memang mau jatuh cinta dengan lawan jenis, tapi ada koridornya. Nah, apa mah koridornya? Menikah. Lah aku kan masih SMA mah, belum siap. Ya sudah, kalau emang belum siap, fokus belajar. Insya Allah kalau memang sudah datang jodohnya akan menikah juga. Saya mendoakan mudah-mudahan ya Allah yang datang di sini masih pacaran, pulang dari sini putus ya Allah. Lalu menikah. Putus maksudnya memutuskan untuk menikah. Kalau memang belum, ya mudah-mudahan nanti segeralah punya pertimbangan tersendiri untuk menghalalkan atau tinggalkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apalagi Jakarta ya. Kalau Wonosobo sama sini ya jamaah jelas jauh beda ya. Wonosobo nggak ada mall, Wonosobo nggak ada bioskop, Wonosobo juga nggak ada entertain yang seperti Jakarta miliki. Kalau Jakarta kan banyak entertainnya. Itu godaan buat anak-anak remaja. Maka seneng nih soleh-soleh, ganteng-ganteng, dateng, masya Allah, sehat ya soleha, duduk paling depan, putri-putrinya ibu, berkah-berkah terus. Ada yang bawa bayi jemaah, bayi ikut ngaji. Oh paling peserta termuda ini Mas Soleh, masya Allah. Senang jemaah. Kalau ngelihat anak kecil di masjid berbahagialah, karena insya Allah besok kita wafat ada yang meneruskan, melanjutkan kebaikan yang ditanam. Tapi kalau masjid kita sepi dari anak-anak kecil, pertanda boleh jadi itu generasi Islam terakhir di wilayah kita. Maka hadirin jangan pernah marahi anak kecil yang ada di masjid. Jangan pernah diomelin. Gak apa-apa, biarin mereka aktif di masjid karena mereka memang waktunya. Jangan nimbulkan trauma di hati anak kecil sampai mereka bilang, "Mama," pulang dalam keadaan nangis lalu bilang ke mamanya, "Mama, aku gak mau sholat lagi ma, soalnya aku habis dibentak ma, udah aku gak mau selama-lamanya." Nimbulkan trauma sedari kecil membuat orang udah gak cinta lagi sama masjid karena hatinya terluka ketika dulu lari-larian kena omel. Maka berbijak-bijak yuk jamaah. Jangan bosan ngajak orang jadi baik. Yang kedua, cegah dari yang mungkar. Tapi kan rame Ustadz. Iya, ada opsi. Gimana opsinya? Sediakan ruangan bermain mereka. Opsi lain apa? Sediakan buat mereka
bisa untuk di belakang. Sediakan untuk mereka selang-seling. Jadi anak kecil itu kan kalau sholat bareng tuh biasanya saling injek-injekan, saling injek menginjek. Mungkin bisa diselang-seling. Ibu anak kecil ini, ibu anak kecil ini, diselang-seling. Yang bawa bapak juga gitu. Bawa bapak anak kecilnya, bawa bapak anak kecilnya, supaya nggak main. Gimana cara mencegah yang mungkar? Kan harus sekreatif mungkin. Ibu, Umar bin Khattab pernah bilang, didik anakmu sesuai zamannya. Kalau zaman kita dulu mungkin nulis selembar kertas, Assalamualaikum, dir, oh dir gitu ya. Dir Mas Joko, aku gini, terus dilipat persegi 4, masukin buku IPS, lalu bilang jangan lupa buka halaman 27, ada suratku untukmu. Sekarang anak kita enggak. Tanhauna 'anil munkar. Gimana cara kita nyegah anak kita dari yang mungkar? Handphonenya dicek. Sesekali handphonenya anak kita dicek jemaah. Oh Ustadz, anaknya di password Ustadz. Betul di password? Waduh, katanya privasi mah. Yang kalau video call sama ibu, video call sama bapak, itu pasti backgroundnya atap plafon kan? Nah, lagi di mana? Ya mak, ini mak, ini lagi di. Gimana caranya? Spill pelan-pelan. Nah, walaupun kamu merasa punya privasi di hadapan mama, tapi kamu tidak akan pernah lepas dari Allah. Allah ngawasin kamu nak. Bagi Allah kamu tuh gak punya privasi nak. Mama gak bisa ngawasin, tapi Allah tahu isi dalam HP-mu nak. Allah tahu yang kamu like apa aja. Allah tahu komen yang kamu tinggalkan apa aja. Allah tahu konten yang kamu tonton apa aja. Allah tahu nak. Dan ketika engkau hanya menjadikan satu-satunya saksi dalam maksiatmu adalah Allah, di situ Allah akan binasakan sebinasa-binasanya kalau hanya Allah yang menjadi saksi. Kalau manusia masih bisa diingetin, jangan gitu dong. Tapi kalau udah dia maksiat sendirian, habis jamaah. Karena itu hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya saksi, dan itu penghinaan hamba terbesar kepada Allah. Pas dia maksiat dikala sendirian. Rame, bagus, khusyuk. Pas sendirian maksiat, kunci pintu, tutup jendela, maksiat pada Allah. Ini namanya menghina Allah. Dikiranya Allah cuma mantau di keramaian, Allah nggak mantau di kesendirian. Cegah jamaah dari yang mungkar, minimalisir, minim banget ke diri kita lalu keluarga kita. Sholat jamaah, kalau rumah kebakaran, kira-kira kalau jamaah tahu apinya sebentar lagi melahap kamarnya anak kita, nih anak kita lagi tidur, bangunin atau biarin tidur terbakar hidup-hidup? Bangunin. Kenapa untuk sholat sering kali kita berulang-ulang bilang, kasihan Ustadz masih kecil, kasihan capek. Bangunin hadirin. Suruh sholat subuh. Allah berfirman mengingatkan dalam Al-Quran surah Toha ayat 113, ditulis Toha surah 20 132, maaf. Surah Toha 132. Surah Toha 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu sholat, wastabir, dan sabar. Ngajak anak kita sholat tuh sabar. Sekali nggak mau, dua kali nggak mau. Ustadz, anak saya soleh banget loh. Oh iya ibu, ya memang dari kecil saya kasih nama soleh. Ya emang dia mah dari kecil udah soleh Ustadz. Tapi kok sekarang dia nggak soleh ya?
Hadirin, itu kan memang kayak gitu kondisi iman. Iman tuh kadang yazid wa yataqis. Iman itu kadang yazid naik, kadang turun. Hadirin ngerasain ya? Ngerasain. Kadang lagi semangat, sehari harus 3 juz. Bismillahirrahmanirrahim, 3 juz. Alif lam mim. Langsung ngantuk. Syaitan tuh emang gak suka kalau kita mau ngaji. Coba berapa banyak yang tadi niat di rumah mau berangkat ke majelis ilmu, ada aja godaannya. Betul? Ada aja godaan. Udah live streaming aja kan bisa. Udahlah di TikTok aja kan bisa. Udah deket. Hadirin, kalau Anda bisa deket, datang. Tapi kalau Anda nggak bisa jauh, live streaming. Hari ini gampang. Hadirin nggak bisa offline, online. Maha baiknya Allah sama kita. Bahkan boleh jadi wasilah online yang kita share itu punya dampak merubah hidupnya seseorang tanpa kita pernah bertemu sama orang tersebut. Begitu jemaah. Makanya coba update status yang baik-baik. Coba WA-nya keluarin. Yuk saya ajak update status. Ayo jemaah, WA-nya keluarin. Udah? Siap? Ketik Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim. Udah? Share. Bismillah. Klik. Udah gitu aja. Itu nanti siapapun yang melihat statusnya jamaah dapat pahala zikirnya dia. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang kata Nabi, jamaah, ini powerfulnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Nabi, sabda Nabi, siapa yang mengucap subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ringan lisannya untuk terus zikir. Yang kedua, Allah akan cinta sama hamba itu. Yang ketiga, diberatkan timbangan kebaikannya. Cuma mengucap subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Apa khasiatnya? Ini jemaah. Tahu ya? Yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Sabda Nabi, tidak ada yang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar kecuali Allah berikan tanah di surganya Allah. Wahai Muhammad, bilang pada umatmu, surga dataran yang rata, luas, tanamannya indah mempesona, dan umatmu bisa memiliki tanah di surga cukup dengan mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ibu yang masih jadi kontraktor, kontrak sana kontrak sini, jangan khawatir. Mungkin harga rumah di Jakarta Timur sudah membumbung tinggi. Harga rumah di Jabodetabek sudah begitu sulit terjangkau bagi kita. Tapi kabar gembira dari Allah, sabdanya Nabi, kalau kita mau punya tanah di surga, syaratnya itu gampang. Gak perlu numpuk-numpuk uang sampai sekian M, enggak. Cukup mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan tahu gak, status yang tadi jamaah share itu kan dibaca 2-3 detik. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tumben-tumbenan nih si Poro dia. Pok, obat lu udah diminum belum, Pok?
Tumben-tumbenan poro dia statusnya agak beneran ini dia. Enggak, ini beneran kontaknya dia. Jamaah, 3-5 detik Anda buat status, 3-5 detik Anda menyelamatkan waktunya untuk zikir mengingat Allah, dan dia terhindar dari maksiatnya 5 detik. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu orang 5 detiknya dipakai mengingat Allah dan gak maksiat. Itu cara simple, ringan. Cuma update status subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tapi kan orang baca. Orang baca dan itu jadi pahala buat kita. Orang baca, dia terhindar dari dosa 5 detik. Walau 5 detik. Mungkin sebelum-sebelumnya dumbrang-dumbreng. Begitu ngeliat kita, astagfirullahaladzim. Ini beneran statusnya apa? Gak apa-apa. Ta'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Ayo, yang mungkar dicegah. Sekarang cara cegah kita kan nggak bisa. Orang mau berbuat mungkar nih, nggak bisa kan kita. Dia mungkin mau nonton hal-hal yang nggak senonoh. Nggak mungkin kita, jangan nonton kayak gitu. Dia bisa marah. HP siapa? HP saya, yang beli saya. Iya sih, cicilannya masih 29 kali lagi. Kenapa sih itu ngatur-ngatur? Mungkin dia nggak terima. Tapi kalau jamaah update status, tiba-tiba dia mau nonton yang nggak bener, jadi keinget, oh iya ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Lagi mau gosip, taruh. Ini si Anu lagi update status nih. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Jadwal gosip kita ganti ya. Tunda aja. Gara-gara diingatkan untuk mengingat Allah. Dan jamaah, ini rumus. Kalau hidup kita mau nyaman, hidup kita mau tenang, dan jiwa kita mau tentram, syaratnya bukan banyak mengingat manusia, tapi syaratnya banyak-banyaklah mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah berjanji, kalau kamu banyak mengingatku, aku yang akan menenteramkan hatimu, menyamankan jiwamu, menenangkan kehidupanmu. Janji Allah gak akan pernah dipungkiri. Makanya kalau lagi gelisah, udah gak usah kesana kemari, Mbah Dukun tolong dong. Ngapain lagi gelisah datang ke dukun? Kalau hati mau tenang, nih ada jampe-jampe po. Apa jampe-jampenya Mbah Dukun? Bil gombal gambul. Rezeki lu lancar po, tapi ada syaratnya. Lu beli dah nih po, cincin gua. Berapa cincinnya? 1M. Ini cincin kalau lu pakai po, bisa datengin 2M po. Beli 1M, datang 2M. Situ untung. Pertanyaannya, kalau bisa datengin 2M, kenapa dijual? Pakai sendiri aja. Tapi ternyata banyak orang yang datang kepada, dalam tanda petik, orang itu disebut orang pintar karena yang datang orang yang tidak. Gak usah lah jamaah datang-datang ke tempat kayak gitu. Handphone hilang, bang tolong liatin bang, handphone gue siapa yang nyolong ya? Hadirin, ngapain datang-datang ke tempat yang kayak gitu? Rasulullah bersabda, man atakahinan lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Hei, siapa yang datang ke dukun 40 hari sholatnya gak diterima, itu baru datang. Nabi bersabda, man atakahinan fasaddaqah bima yaqul. Siapa yang datang ke dukun plus fasaddaq bima yaqul, membenarkan ucapan dukun tersebut, faqad kafar, maka dia telah jatuh kepada kekufuran. Banyak-banyak istighfar, taubat kalau dulu pernah datang ke tempat-tempat yang kayak gitu.
Tolong bukain aura wajah saya nih biar banyak orang mau sama saya. Hadirin, auranya mah gak usah jemaah, ambil wudhu itu loh jemaah. Bukan cuma aura yang dibuka kalau wudhu. Nabi bersabda, pintu surga dibuka. Futihat lahu abwabal jannah as-samaniyah. Kalau kamu wudhu, benar wudhumu, perbagus wudhumu, lalu kamu setelah wudhu baca doa. Habis wudhu baca doanya apa? Bismika Allahumma amutu. Doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sabda Nabi, siapa yang perbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, tertib wudunya, tutup dengan doanya, futihat lahu abwabal jannah as-samaniyah. Bukan cuma aura yang terbuka, tapi Allah buka pintu surga yang 8, boleh masuk min ayyil abwabi jannati syi', mau masuk lewat pintu mana aja boleh. Allah, wudu jemaah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, maka ayo yuk kembali dalam bahasan cegah orang berbuat mungkar semampu kita. Orang berbuat mungkar kita mampu cegah semampu kita. Nah, yang terakhir, yang ketiga, sebaik-baik manusia itu siapa? Habis ini tanya jawab, tapi sebelum tanya jawab nanti teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Ini yang ketiga. Wa tu'minuna billah. Bersama-sama, 1, 2, 3. Ciri sebaik-baik manusia adalah dia yakin kepada Allah seyakin-yakinnya. Dia yakin kepada Allah seyakin-yakinnya. Tu'minuna billah, dia beriman kepada Allah. Apa arti iman? Yakin seyakin-yakinnya. Enggak ada keraguan. Kenapa bangun subuh? Saya yakin Allah akan melindungi orang-orang yang bangun subuh. Kenapa baca Quran? Saya yakin Quran akan jadi syafaat buat saya. Kenapa sedekah? Karena saya yakin sedekah saya kelak akan menolong saya. Kenapa berwakaf? Saya yakin dengan wakaf saya ini sebenarnya bukan keuntungan buat yayasan A, pihak B, enggak. Tapi itu invest buat saya. Kalau saya bisa invest kepada manusia dan makhluk sebegitu yakinnya, kenapa saya nggak yakin sama Allah? Kenapa saya nggak yakin sama janjinya Rasulullah? Harus yakin seyakin-yakinnya. Apa yang membuat banyak orang patah di tengah jalan dalam hijrah? Dia lupa Allah yang harusnya dia yakinkan dengan seyakin-yakinnya, dilupakan sama dia. Sebab itu banyak orang akhirnya gagal proses hijrah jadi hamba yang lebih baik. Makanya jemaah, yang berat itu bukan rindu, yang berat itu istiqamah. Karena istiqamah itu berat, sebab yang mudah namanya istirahat. Istiqamah itu berat karena hadiahnya surga. Kalau istiqamah mudah, hadiahnya piring cantik, gelas, kipas angin, dispenser. Hadiahnya kan surga. Untuk meraih surga, lomba-lomba. Maka ada yang datang dari Bogor ibu, ada yang dari Bali, ada yang datang dari, ada yang rumahnya depan masjid pas ada. Nggak ada, rumah depan masjid pas nggak ada kesini. Padahal tinggal jalan selangkah belum ada. Ini ibu dari mana ibu? Jauh-jauh. Depok, Bekasi, Cicurug, Cijantung. Dari mana ibunda? Pekarsari, Kalisari. Oh nih, jadi nggak ada akamsi ini pengajian ini. Yang akamsi boleh angkat tangan akamsi. Ya Allah, akamsi cuma 2 orang. Mbak temennya kemana? Masya Allah, lagi sibuk banget. Oh ya lagi. Oh ibu akamsi ibu. Masya Allah, selamat datang ibu. Wah Masya Allah. Akamsinya 3 tambah 2 5. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan setiap roda berputar menggugurkan dosa, menghadirkan pahala. Jemaah,
Habis sekarang mah kita cuma punya yakin. Sekarang kita harus punya yakin sama Allah, nggak boleh ragu. Jangan jadi hamba yang raguan sama Allah. Berdoa tuh yang benar. Ud'uni astajib lakum. Diulangi 1, 2, 3. Berdoa kepada Allah, doamu pasti dikabulkan. Maka doanya yang benar. Ya Allah, di Cipayung ada tanah 100 meter, kanan rumah Pak RT, kirinya rumah Pak RW, depannya puskesmas, harganya semeter 8 juta ya Allah. Murahkan untuk hamba ya Allah. Mudah-mudahan dijual dari 8 juta jadi 800 ribu per meter ya Allah. Doa yang benar, minta sama Allah, apa yang mustahil bagi Allah. Dan jangan ngeraguin ya jamaah. Kayaknya mas saya emang gak bisa deh ya Allah. Tapi saya pengen ya Allah. Tapi dia terlalu Masya Allah buat aku yang innalillahi. Doa yang benar lah jamaah. Mulai sekarang jangan meragukan doa. Doa yang khusyuk, yang benar. Kalau minta tuh jangan diragukan. Ya Allah minta jodoh yang tingginya 185 cm, kulitnya putih bengkoang, kalau duduk lebih tebal dompetnya daripada teman-temannya, syukur-syukur dia anak tunggal, hafal Quran, hafal hadis, konglomerat orang tuanya. Tapi satu syaratnya, kalau ada laki-laki kayak gitu, pertanyaannya satu, kalaupun kita mau sama dia mau gak sama kita? Mbak-mbak, makanya denger nih mbak-mbak, boleh standar suami yang tinggi, tapi jangan lupa pantaskan diri. Coba diulangi. Boleh standar suami yang tinggi, jangan lupa pantesin dirinya. Ingin suami yang hafal Quran. Udah datang nih benar. Assalamualaikum Pak. Niat maksud kedatangan saya pertama silaturahmi, yang kedua saya mau meminang putri Bapak. Namanya siapa Mas? Nama saya Muhammad Isa Torik. Oh yaudah kamu baca surah At-Torik dulu ya. Datang yang kedua. Loh kamu datang juga di waktu yang sama? Iya Pak, saya mau meminang putri Bapak. Namamu siapa? Muhammad Amri Zulfajri. Yaudah kalau tadi At-Torik baca At-Torik, Fajri baca surah Al-Fajr. Datang lagi yang ketiga. Nak kamu ngapain? Pertama silaturahmi Pak, kedua saya mau meminang putri Bapak. Oh ya udah mau tes bacaan Quran, hafalan Quran. Namamu siapa? Muhammad Ali Imron. Tapi saya kalau di rumah dipanggilnya Kulhu Pak. Aduh Masya Allah, Masya Allah, panggilnya Kulhu. Tes jamaah yang benar, dites. Orang beriman kepada Allah nggak serampangan milih pasangan. Milih mantu tuh nggak sembarangan. Mah aku udah usia 25, gimana ya Mah? Udahlah yang penting kamu cepat nikah, yang penting sama cowok deh, siapa aja yang penting cowok. Nggak bisa standarnya terus diturunin, nggak apa-apa. Bunda Khadijah umur berapa akhirnya ketemu laki-laki terbaik dalam hidupnya? Umur berapa? 40 tahun baru ketemu laki-laki terbaik di atas muka bumi ini, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selisihnya berapa? 15 tahun. Berarti kalau sekarang jamaah umur 15, boleh jadi jodohnya belum lahir kali jamaah. Tapi maksud saya adalah gini loh jamaah, nanti soal wa tu'minuna billah, ya berimanlah sama Allah dengan sebenar-benarnya iman. Jangan imannya itu iman yang kerupuk. Kenapa iman kerupuk itu sebagai analogi? Karena kerupuk itu punya 3. Kalau kena air dia jemeh, kalau kena udara melempem, kalau digoyang dikit patah. Jangan jadi iman-iman kerupuk. Baru dibilangin, pakai jilbab ya, lucu kayak karung goni. Santai aja jemaah. Alhamdulillah, makasih, doain ya. Stay cool. Ada yang pelihara apa segala macam, lalu ada orang yang sumpah serapah dengan kurang pantas.
Udahlah jamaah, ingat rumus Al-Quran. Al-Quran surah Furqan ayat 63. Allah berfirman, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau ada orang jahil cemooh kita, membuli kita, hina diri kita, memfitnah kita, gibahin kita di belakang, qalu salama, balas dengan ucapan yang menyelamatkan. Kayak tadi, ya pakai ini ya, kayak karung goni, alhamdulillah, terima kasih ya, terima kasih, sehat lancar berkah terus. Ya sekarang udah hijrah ya, lewat ustazah, mau lewat ustazah, misi, ini bu ustazah mau lewat nih. Ada seorang teman kumpul lagi, begitu kan haram, nggak boleh lagi. Ya mama dedeh keluar, wah dia nyebut misalkan dengan kalimat-kalimat kayak gitu, jemaah, ya Allah tetap dengan style cool. Qalu salama, ini tanda orang beriman. Dia tetap stay cool. Makanya teman-teman jamaah yang dirahmati Allah, nggak bisa kita jadi sebaik-baik manusia kalau 3 ini nggak kita lakukan. Maka siapa yang mau jadi sebaik-baik manusia, 3 ini harus dia lakukan. Yang pertama apa? Mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, mencegah dari yang mungkar. Ketiga, dia yakin seyakin-yakinnya sama Allah. Saya lagi sakit hati, sakit banget. Kenapa ya dia bisa nyakitin saya sebegitu sakitnya? Yakin, tidaklah Allah sakiti hati kita kecuali karena Allah nanti mau menaruh kebahagiaan lebih besar. Hati itu kalau digali dalam, semakin dalam, semakin banyak ruang untuk meletakkan kebahagiaan di dalam sakit hati yang sudah menganga begitu lebarnya. Jadi gak usah khawatir hadirin. Allah tuh baik sama kita walaupun hari ini menurut kita belum baik pandangan manusianya. Kenapa saya menikah terus gagal ya Ustadz? Itu yang terbaik dari Allah. Kenapa saya bisnis kok gak sukses ya Ustadz? Itu yang terbaik menurut Allah. Kenapa kok saya punya pasangan begini ya? Itu yang terbaik menurut Allah. Kenapa ya kemarin saya habis dihipnotis? Itu yang terbaik menurut Allah. Kenapa ya pernikahan saya setelah 15 tahun belum dikaruniai keturunan? Itu yang terbaik menurut Allah. Yakin jamaah sama Allah tuh, jangan sampai setengah-setengah yakinnya. Kenapa kita bisa sebegitu yakin sama orang, sama Allah nggak yakin? Nanti kalau jamaah punya masalah, jangan mikir manusia. Siapa yang bisa saya utangin lagi? Siapa yang bisa nggak usah ke manusia dulu ya. Wasta'inu bis sabri was salah. Kalau kamu mau minta tolong sama Allah atas semua permasalahan dalam hidupmu yang sekarang sedang kamu keluhkan, jawabannya cuma 2. 1, sabar. 2, sholat. Itu ngapain? Curhat kamu sama aku, itu maunya Allah. Ntar kalau kamu punya masalah tuh jangan ke makhluk dulu ya. Yang paling pertama tuh kamu ke aku dulu ya. Kamu boleh curhat sama ustazah, boleh curhat sama ustadz, sama kiai, sama fulana. Untuk cari solusi silahkan. Tapi yang pertama kamu ke aku dulu ya. Allah tuh maunya diutamakan jemaah. Jangan diakhirkan. Sholat, gelar sejadah, nangis. Ya Allah, hamba punya masalah, cerita sama Allah. Kalau jamaah cerita sama manusia, kan karakternya udah jelas. Titipkan uangmu kepada manusia, titipi kamu omongan kepada manusia. Kalau orang nitip omongan biasanya malah nambah. Makanya tempat curhat terbaik nggak pernah tutup. Ini jamaah, ada tempat curhat terbaik nggak pernah tertutup, pintunya selalu terbuka, online-nya bisa dari mana saja, dan selalu on-nya 24 jam, dan Allah langsung siap membalas. Kita baru mengetik, Allah langsung, iya hambaku ada apa, aku siap membersamaimu. Langsung begitu Allah.
Satu-satunya tempat itu tuh hanya Allah. Jamaah pernah kan mengetik, dia langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bu, ada apa? Kita baru mengetik nih, belum enter, Allah langsung, siapa di antara hambaku datang kepadaku sejengkal, aku sehasta mendatanginya. Dia datang satu hasta, aku mendatanginya sedepa. Kalau hambaku berjalan, aku Allah lari. Saking sayangnya Allah sama seorang hamba. Jangan merasa dihina, jangan merasa kita terhina, jangan merasa terbuang, jangan merasa insecure, overthinking. Bahasa-bahasa anak jaktim kan itu, literally. Oh, jaksel. Kalau jaktim apa bahasanya? Sama, literally, basically. Anak Jakarta luar biasa deh. Satu-satunya tempat yang gak pernah mengecewakan kita kalau kita bersandar berharap padanya, curhat padanya, itu cuma Allah. Gimana Ustadz caranya? Kalau saya udah curhat ke Allah, saya mau tahu jawabannya itu gimana caranya? 3. 1. Lewat mimpi. 2. Informasi. Ada informan yang datang ngasih informasi sama kita. Oh ternyata ini gak baik. Oh ini yang baik. Pilih yang baik aja. Ini begini. Itu namanya yang kedua. Yang ketiga, kecenderungan hati. Nanti hatinya dibuat, ya Allah bimbing aku pasrah ya Allah. Nanti Allah, hambaku kamu kesini, kamu ketemu dia. Nanti setelah ketemu dia, kamu ketemu dia. Nanti kamu melewati fase ini gini. Akhirnya setelah 5 tahun berlalu, kita bilang Allah maha baik. Itu aja. Barakallahu fikum. Gak kerasa udah dari jam 9 sampai jam 10.37, 1 jam setengah. Jamaah yang dirahmati Allah. Iya, habis ini tanya jawab, tenang aja jamaah. Sampai jam berapa ini kita? Sampai jam 11. Iya, masih tersisa setengah jaman. Ini buat tanya jawab dan doa nanti insya Allah. Jamaah, kalau ada di antara jamaah ada yang mau berkenan membersamai, bergabung di grup WhatsApp kajian saya, infonya di dalamnya ada info kajian live streaming atau video pendek yang bisa jadi story WA, siapa tahu jadi wasilah jembatan kebaikan buat yang lain. Jamaah bisa save nomor WA saya 0812 13 60 70. Wah ini luar biasa. Udah hafal semua jemaah. Saya ulangi, mungkin ada yang belum itu ya. 0812 13 60 70 20. 0812 13 60 70 20. Nanti sebut nama saya yang tadi ngaji di Al-Falah, begitu ya hadirin. Waktu dan tempat, buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung, tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negara. Barakallahu fikum. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Gak ada yang nanya? Alhamdulillah. Saking fahamnya ini kayaknya. Silakan hadirin. Oh ada, izin Anda. Satu pertanyaan aja ya jamaah, satu pertanyaan aja dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa atau mbak siapa? Dari mana? Ibu Heni Cipayung. Kapan wajibnya seorang anak itu sholat? Sebenarnya perintah sholat wa'mur ahlaka bis sholat dari sejak dalam kandungan seorang ibu mulai mengajak anaknya sholat dengan pembahasan ibu dan anak yang dikandung di janinnya. Nah ikut mama sholat ya. Nanti ketika bayi geletakin di depannya. Nah ikut mama sholat ya. Nanti terus begitu sehingga nanti mencapai usia 10 tahun gak kagok dengan sholat. Usia 7 tahun, mohon maaf, gak kagok dia sholat. Kalau kita gak pernah memerintahkan sholat 6 tahun, usia yang ke-7 langsung terus kemudian kita suruh sholat, kaget dia jamaah. Makanya suruh sholat dari sedini mungkin. Kapan diwajibkan? Umur berusia 7 tahun. Begitu hadirin, kurang lebih. Barakallahu fikum. Semoga Allah memudahkan kita mendidik anak-anak kita buat rajin sholat. Barakallah. Silakan ibu. Waalaikumsalam.
Oh, Masya Allah. Ya Ibu Lengli Andara pernah ke Wonosobo. Barakallah, silakan Ibu. Misalnya ada travel umroh yang memakai dana talang dulu, itu bagaimana Ustaz hukumnya? Semoga Allah memuliakan Ibu Lengli Andara sekeluarga besar dan Allah memuliakan seluruh kaum muslimin. Bagaimana hukumnya soalan dana talangan untuk berumroh? Sebaiknya kami menyarankan pegang sabda Nabi. Pergi haji maupun umroh itu kalimatnya manistata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu. Kalau berhutang sudah mampu belum? Belum. Maka sabar dulu. Rumus kita dipakai, ulangi pelan-pelan. Mampu beli 1, 2, 3. Belum mampu sabar. Jangan gengsi. Itu rumus kita kan. Mampu beli, ya mampu umroh. Belum mampu sabar, nabung dulu. Jangan gengsi. Mentang-mentang itu si empok tetangga kita sebelah tuh udah berangkat umroh loh Pak, kita kapan Pak? Ayolah. Ternyata umrohnya umroh hutang. Di sana hanya untuk pengakuan aja, kan nggak enak jemaah. Kalau bisa, insya Allah teman-teman pasti bisa. Semua Allah izinkan berumroh tanpa berhutang. Amin. Sebaiknya dana talangan dihindari ya. Barakallahu fikum. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan. Di luar tema sedikit, ini masalah hutang piutang. Almarhum antara suami sudah meninggal, tapi dia meninggalkan hutang. Almarhum suami meninggalkan hutang. Dia sudah meninggalkan hutang sama saya. Dia punya hutang sama saya. Almarhum suami punya hutang Sama saya. Oman. Mantan suami saya sudah meninggal. Ya. Sebelum kita udah cerai Tapi punya hutang. Baik, ya Ibu. Terus kemudian kebetulan saya tagih ke keluarga, tapi pihak keluarga marah. menagih hutang ke keluarga beliau, tapi beliau marah keluarganya. Mereka bilang kenapa nggak dari mana-mana, saya sudah ganti, tapi almarhum bilang nanti. Itu saya minta tulis siapa. Jazakumullah. Semoga Allah memuliakan Ibu sekeluarga besar. Tugas kita nagih. Kadang yang ditagih lebih galak, yaitu kembali kepada dia. Tapi Rasulullah pernah mewanti-wanti, dan ini ancaman keras dari Rasulullah SAW. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidain hatta yuqda anhu. Jiwa seorang beriman gak boleh masuk surga tertahan gara-gara hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Mudah-mudahan yang hadir semuanya kalau punya hutang, hutangnya lunas. Kalau punya cicilan, cicilannya lunas. Dan ini janji harus jadi yang terakhir, besok nggak boleh ngutang lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi sikapnya adalah seperti itu Ibunda. Ibunda tetap nagih aja. Kalaupun dia nggak terima, dia mungkin dengan respon yang kurang baik, kurang ahsan, bersabar atas respon itu. Tapi yang penting kita udah ngingetin dia. Begitu Ibunda. Kalau ibu saya bilang ikhlasin. Nah, kalau ikhlasin itu gimana? Boleh, tapi diikrarkan. Ya sudah, kalau begitu saya ikhlaskan. Dan siapa yang mengikhlaskan itu pahalanya besar luar biasa. Ngikhlasin hutang. Begitu ya Ibu. Barakallahu fikum. Silakan. Boleh. Waalaikumsalam. Adik memutus silaturahim dengan kakak, cara bersikapnya sambung. Sabda Nabi, kalau ada orang mutus silaturahim, kamu nyambung sama dia. Kakak kita mutus, ya kita nyambung, berusaha untuk cari WA-nya, kontak. Halo bang, gimana kabar? Sehat? Izin video call ya bang. Udah video call bang, gimana? Iya bang, sehat ya bang. Assalamualaikum. Gitu. Rasulullah yang nyaranin, kalau memang adik kita atau kakak kita yang sengaja mutus, kita yang berusaha nyambung, dirajut lagi. Kalau robek, kita yang berusaha ngerajut. Nah, tapi
Saya udah nyari kami udah nyari susah payah, tapi beliau tetap menghindar. Kalau memang kita sudah usaha menyambung, beliau menghindar, serahkan, kembalikan kepada Allah. Dan habis itu ya udah, silahkan kita masing-masing aja, tapi tetap saling mendoakan. Begitu ya hadirin, barakallahu fikum. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Jamnya terlalu cepat 13 menit. Oh, jamnya terlalu cepat 13 menit. Oh, mungkin biar lebih semangat jamaahnya gitu. Silakan ya Bunda. Hadirin. Oh, semoga Allah memuliakan hadirin, sekeluarga besar hadirin, dan semua penanya dimuliakan Allah, dan semua jamaah di sini dimuliakan Allah, dan seluruh kaum muslimin. Gimana kalau kita mau bayar hutang, tapi orang yang nggak tahu kemana? Yang pertama harus cari tahu dulu sampai ketemu. Tapi setelah ikhtiar terbaik tetap nggak ketemu, jumlah uang yang dulu kita berhutang, jazakumullah khairan. Ibu semoga dimuliakan Allah selalu dan seluruh kaum muslimin. Gimana cara mendapatkan ketenangan hati karena takut kepada kematian? Hadirin harus tahu ya, kita itu tentang rumah bisa jadi punya rumah, bisa jadi belum punya. Soal mobil, boleh jadi kita punya mobil, boleh jadi kita belum punya. Soal tanah, boleh jadi punya, boleh jadi nggak punya. Tapi soal kematian kita semua pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Kita nggak bisa mengelak dari kematian jemaah. Tapi saya khawatir Ustadz, kekhawatiran itu tanda baik dari Allah. Allah inginkan kita siap mati kapan saja. Syarat siap mati kapan saja, beramal soleh kapan saja dan di mana saja. Sekarang lagi ngaji, tahu-tahu ibu mati, enak nggak mati lagi ngaji? Ya panitia yang repot jemaah. Enggak, tapi kitanya enak, panitia repot, kitanya enak. Ini adalah itu adik itu misalkan kenapa ini enak, tapi wafat yang sedang beramal sholih, setelah beramal sholih, atau lagi mau beramal sholih, itu wafat yang disebut dengan husnul khatimah. Berarti kalau sebelum, sedang, setelah beramal sholih, 3 kondisi ini cuma ada satu jawabannya. Kalau kita mau menjemput itu, berarti kita harus setiap waktu, setiap saat beramal sholih. Duduk sama teman yang baik. Teman itu punya pengaruh. Temennya gosip, kita ikutan gosip. Digosip makin. Temennya gibah, ikut gibah. Temennya, kan Rasulullah bilang gitu. Siapa yang bergaul kepada penjual parfum, wangi yang dia dapat. Siapa yang dengan pandai besi, bau sangit yang dia dapat dan robek bajunya. Makanya penting juga kita mengkondisikan diri. Cari teman yang baik. Sebenarnya ketakutan yang ibunda rasakan itu ketakutan tanda baik. Hambaku, aku sisipkan dalam relung jiwamu rasa takut tentang kematian agar kamu bersiap lebih lama mulai dari sekarang dan tidak menunda-nunda. Hambaku, aku sisipkan supaya kamu benar-benar menyiapkan dengan persiapan terbaik. Mati dalam baca Quran, Sayyiduna Utsman bin Affan. Wafat dalam sholat, Sayyiduna Umar bin Khattab, maksudnya ditusuk ya, itu jadi perantara wafatnya Sayyiduna Umar dalam sholat. Wafat dalam keadaan jihad, sahabat-sahabat Nabi yang di medan jihad. Karena man asya alai mata alai. Manusia itu akan mati sesuai kebiasaan hidup. Yang kebiasaannya mungkin sedang yang kurang baik, bisa mati di atas itu. Lagi gosip, suka tiap hari gosip aja. Gimana? Ada info baru apa? Oh nih ada gosip baru. Lagi bergosip,
putus urat syarafnya, meninggal. Makanya hadirin ya Allah, ayo jamaah. Itu rasa takut tuh tanda Allah ingin kita persiapkan diri kita yang lebih baik. Lagi ngaji meninggal, lagi dengerin ceramah begini, tahu nggak ada video yang baca Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat gitu. Wasari'u. Meninggal dunia. Seseorang akan wafat di atas kebiasaan. Petinju wafat di atas ring tinju. Pembalap wafat di atas arena balap. Orang yang ahli sholat wafat sedang sujud Allah. Ayo jamaah, mau siap-siap kayak apa wafatnya kita? Rasa takut akan kematian itu dihadirkan supaya kita bersiap setiap saat. Harus siap. Jamaah kalau meninggal hari ini siap nggak? Insya Allah ya. Kalau punya utang, masih punya utang nggak? Kalau masih punya utang, lunasin dulu jamaah. Siap. Tapi utangnya nggak lunas, bahaya, nanti nggak boleh masuk surga. Itu sabda Nabi, jamaah. Sabda Nabi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidain. Jiwa kalian tertahan, nggak boleh masuk surga hatta yuqda anhu, sampai hutangnya lunas. Maka bismillah jamaah, ayo pelan-pelan yuk lunasi hutangnya. Kalau ada aset yang bisa dijual, jual. Hidup apa adanya lebih nyaman daripada banyak gaya, jalan-jalan ke sana kemari, instastory lagi halan-halan, ternyata intinya begitu jemaah. Mari kita bersiap setiap saat, jangan cemas, jangan ragu, kematian itu pasti. Ingat, syarat mati itu nggak harus sakit, yang sehat pun bisa. Syarat mati nggak harus tua, muda pun bisa. Syarat mati tidak perlu nunggu besok, hari ini pun bisa. Bersiaplah menjemput kematian setiap waktu, setiap saat. Barakallahu fikum. Pertanyaan 2 terakhir. Ini satu dan satu lagi. Satu lagi yang belakang, ada yang belakang? Tengah ya, boleh ibu. Habis ibu, nanti beliau. Ya, yang kedua ini sudah punya kerja, dan saya kan baru mulai ngaji, jadi tahu baru pacaran. Jadinya, tapi kalau dikasih tahu kan, teman saya itu lebih marah dia juga Pak Ustaz. Jadi kadang-kadang aku ngasih tahu ya dia bisa ribut, untuk maksudnya bagaimana cara menyikapinya ya Pak Ustaz, untuk anak-anak saya ini yang sedang berpacaran. Terima kasih Pak Ustaz. Amin. Semoga Allah memuliakan ibu yang bertanya dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Gimana ketika anak kita beranjak dewasa, kita kasih tahu, kadang-kadang suka bisa malah ribut. Sikap kita, doakan dulu ya jemaah. Kadang ada sesuatu yang gak bisa kita rubah, tapi berubah karena doa. Dan doa ini wajib ayahanda, ibunda, dan mas-mas yang calon-calon suami able wajib hafal ayat ini. Ayatnya As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas. Diulang 2 kali, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir, hafalkan, amalkan. Karena ada sesuatu yang gak bisa kita rubah. Ini kalau saya ngomong sama anak saya ini ribut Ustadz, aduh, dia mana kalau udah ribut lagi, Mak, ginilah, kadang saya sakit hati sebagai ibunya Ustadz. Ya udah, doain, ingetin tetap. Iya nak, mama kan cuma ngingetin aja, tapi semua nanti kembali ke kamu. Kamu tanggung jawab masing-masingnya nak. Tapi doakan jamaah, jangan bosan doain anak. Robbi habli minas
Standar doa itu harus ada dalam dekapan setiap orang tua sebagai penghias pelukan doa untuk anak-anaknya. Anak kita tuh baik, fitrahnya kan baik, cuman mungkin lingkungannya, cuman mungkin permintaannya, ma harus ninja 250 cc, kalau enggak ada kan, ma handphonenya harus merek buah-buahan, nggak mau merek jajanan SD, siomay gitu. Ini nggak sedang ya, maksudnya nggak apa-apa, sama HP saya juga ini jemaah Daikin. Oh bukan ini, enggak, maksudnya kadang ada anak yang kayak gitu karena mungkin circle-nya buah-buahan HP-nya. Apalagi merek Jawa, apa merek Jawa? Merek Jawa, masya Allah. Kadang itu ada, tapi bersabar aja jemaah. Anak kita tuh baik, doain terus ya jemaah. Rabbi habli minas. Itu ibu. Barakallahu fikum. Iya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin ini terkait dengan warisan sekolah. Nggak apa-apa ibunda. Saya itu dari Asli. Kebetulan anak saya, jadi saya nikah sekarang, sudah saya nikah dengan anak suami saya nikah 2005 sebenarnya. Terus 2016 anak saya mendapatkan warisan dari mbaknya, dapat warisan, tapi sampai saat ini belum diberikan. Tapi udah dikasih sama kakak ipar saya itu sama budenya anak saya. Sampai saat ini belum diberikan. Alasannya pertama, nanti nunggu umur 17 tahun. 17 tahun sudah, nanti nunggu kuliah. Anak saya udah kuliah, nanti sebelum menikah. Sampai saat ini belum, anak saya sudah kuliah sekarang. Jadi sampai kita, anak saya kan bukan anak kecil lagi ya Ustaz. Jadi dia bilang ke budenya, sekalian aja nanti kalau udah punya cucu. Terus bagaimana caranya saya menyikapi untuk keluarga anak suami, cara memintanya yang baik. Kita sudah baik-baik ke sana, setiap kali ke sana ditolak. Setiap kali ke sana ditolak, alasannya khawatir harta itu dimakan oleh saya gitu. Mohon pencerahannya Ustaz. Semoga Allah memuliakan ibu yang bertanya, semua jamaah dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, Allah berfirman Al-Baqarah 282, itu jawabannya. Idza tadayatum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza apabila tadayantum bidainin, ada transaksi uang, termasuk itu warisan ya, utang piutang. Dalam ayat ini tentang utang piutang. Ila ajalin musamma, pada waktu yang ditentukan, faktubuh, dicatat. Dia pernah ngomong, ada hitam di atas putih ibu yang nggak ada. Itu nanti jadi ilmu. Nanti akan diberikan umur 17 tahun. Catat, matre, hitam di atas putih. Nih bukti validnya. Set. Anda bilang begini. Itu perintah Quran. Faktubu, faktub, ditulis, dicatat. Kalau enggak ya begitu. 17 tahun. Kan anak saya udah 17 tahun, Pok. Entar nunggu anak lu kuliah. Udah kuliah. Entar nunggu nikah. Udah nikah. Entar cucu pertama. Tar sok. Ternyata uangnya ada banyak kayak gitu hadirin. Uangnya dipakai. Bilangnya udah ketahuan uangnya dipakai. Hadirin, makanya ya jemaah, ini mah emang sensitif banget ya. Uang tidak merubah seseorang. Sekali lagi, uang tidak merubah seseorang, tapi uang mempertegas siapa dia sebenarnya. Kalau amanah, amanah. Kalau khianat, khianat. Uang tuh mempertegas aja. Maka hati-hati nih berurusan dengan uang, dan orang akan terlihat jelas ketika dia berurusan dengan uang. Jadi begitu ya ibu, sabar-sabar, diingatkan barakallahu fikum. Baik jemaah, sudah jam 11
Mudah-mudahan hari ini jadi hari terbaik kita untuk terus belajar. Jamaah terus dimuliakan Allah, diberkahi Allah, didamaikan hidupnya dunia akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna laka dzakkarin. Allahumma ij'alna laka syakarin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Ghaffar ya Tawwab ya Dzul Jalali wal Ikram. Allahumma ansuril ikhwanal muslimina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur wa fi Rohingya wa fi Indonesia wa fi kulli biladil muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami datang ya Allah, ini hamba-Mu yang penuh dosa ya Allah. Masa lalu kami begitu kelamnya ya Allah. Kami datang bersimpuh padamu ya Rahman. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang dulu pernah bermaksiat padamu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Bahkan tak jarang di antara kami terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Maafkan kami ya Allah, tidak ada yang bisa mengampuni kami kecuali Engkau. Ya Allah, kami datang dari segala penjuru ya Allah, berkumpul di Masjid Al-Falah. Kami tulus mencari ridho-Mu ya Allah. Bukan dunia yang kami cari, bukan secercah dunia yang kami tujui, tapi kami menginginkan Engkau ridho dalam hidup kami ya Allah. Engkau rahmati kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang miskin, lemah, rapuh dan tidak berdaya. Kuatkan iman kami ya Allah, karena dengan iman kami tangguh melewati segala ujian. Ya Allah, berat rasanya hidup ini kami pikul sendirian ya Allah, tanpa ada pasangan yang membersamai ya Allah.
orang tua yang menasehati ya Allah, tanpa ada anak-anak kami menemani ya Allah. Tapi kami yakin bersama Engkau hidup ini menjadi ringan, mudah, dan penuh berkah. Ya Allah, berkahi pertemuan kami, berkahi ilmu kami, berkahi persaudaraan kami, berkahi majlis kami, berkahi setiap jengkal yang kami arahkan tertuju padamu ya Allah. Ya Rahman, kalau hanya orang salih yang pantas berdoa padamu, lantas kepada siapa kami pendosa ini berdoa ya Allah? La yakfir dzunuba illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa ampunkan semua kesalahan kami sepenuh langit, sebesar bumi, kecuali Engkau ya Allah. Wahai Allah, karuniai kami anak-anak yang salih salihah. Kami belum jadi orang tua yang baik ya Allah. Kami banyak kekurangannya ya Rahman. Kami masih banyak ilmu yang belum kami tahu ya Rahim. Kami jadi orang tua yang penuh keterbatasan ya Allah. Tapi izinkan ya Allah, lahir dari rahim kami anak cucu keturunan yang kelak manfaat bagi banyak umat. Ya Allah, izinkan kami yang belum pernah menginjakkan kaki ke tanah suci agar bisa menginjakkan kaki sampai ke tanah suci ya Allah. Kami rindui Makkah ya Allah, kami rindui Madinah ya Allah. Selama ini kami hanya baru bisa melihat di layar kaca ya Rahman, di handphone kami ya Rahim. Memuncak rindu kami untuk segera datang ke rumah-Mu ya Allah, memandangi lamat-lamat Ka'bah yang penuh dengan keindahan, indahnya masjid Nabi-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Ya Allah, jangan Engkau haramkan kaki kami ya Allah untuk sampai ke tanah suci ya Allah. Jangan Engkau hijabi penglihatan kami untuk memandang indahnya Ka'bah ya Allah. Sebab karena dosa kami yang begitu besarnya ya Allah. Dulu kami pernah riba ya Allah, tapi sekarang kami berjanji tidak akan lagi ya Allah. Kami pernah zina ya Allah, tapi kami berjanji tidak akan kami ulangi lagi ya Rahman. Kami pernah meminum sesuatu yang tak Kau senangi ya Allah, tapi kami berjanji untuk tidak lagi ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyandarkan semua urusan-urusan kami. Masa lalu kami kelam, masa lalu kami begitu tak enak bila dipandang, tapi masa depan kami Engkau yang membimbing kami ya Allah. Bimbing kami agar menggoreskan tinta emas di masa depan kami yang putih, bersih, belum ternoda. Ya Allah, anugerahi kami ya Allah iman. Sebagaimana hari ini kami punya iman, semangat untuk hadir ke majelis ilmu, semangat untuk online live streaming dari rumah. Jangan Engkau cabut nikmat itu ya Allah. Itu nikmat indah bagi kami dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah, orang tua kami semakin merapuh tulangnya, memutih rambutnya, menua wajahnya, keriput sudah mulai muncul di dahinya ya Allah. Izinkan kami bisa bakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami sambut tangannya, lalu kami dekap, kami peluk, kami cium beliau ya Allah. Izinkan kami memberangkatkan umroh orang tua kami ya Allah. Izinkan kami mampu punya rezeki memberangkatkan haji kedua orang tua kami ya Allah. Kami gandeng tangan mereka, kami putari Ka'bah-Mu yang mulia ya Allah bersama mereka. Ya Allah, kami butuh kun fayakun-Mu ya Allah. Manusia menghina kami, manusia merendahkan kami, tapi Engkau selalu meyakini pada hamba-hamba-Nya bahwa setiap hamba adalah jiwa terbaiknya, bahwa setiap hamba adalah hamba yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Angkat derajat kami ya Allah. Muliakan kami karena iman, muliakan kami karena Al-Quran. Orang tua kami yang telah wafat, lapangkan kubur beliau ya Allah. Jadikan riyad min riyadil jannah ya Allah. Izinkan kami kumpul kembali bersama orang tua kami yang telah tiada ya Allah. Kami berkumpul kembali bersama pasangan hidup kami yang telah tiada ya Allah.
Kami bertemu kembali di surgamu ya Allah dengan anak-anak kami yang lebih dulu berpulang ya Allah. Ya Allah, kami takut jika kami mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati kami sedangkan kami memaksiati Engkau ya Allah. Maka jangan ya Allah, jangan Kau izinkan kami kembali ke masa-masa dahulu kami zaman jahiliyah ya Allah. Cukup ya Allah, cukup semua kenangan buruk di masa lalu berakhir sampai di sini ya Allah. Hari ini, esok dan seterusnya, dekatkan kami dengan orang-orang salih. Kenalkan kami dengan orang-orang salih. Bersamai hidup kami dengan orang-orang salih ya Allah. Izinkan kami terus jadi hamba-Mu yang istiqomah. Ya Allah, wafatkan kami suatu hari kelak dalam keadaan wafat yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak setiap kesempatan saya bisa terus membersamai jamaah, dan tidak setiap kesempatan saya bisa datang ke Masjid Al-Fayah, ke Masjid Al-Falah Cipayung Jaktim. Tapi saya punya wasiat. Kalau jamaah jaga wasiat ini, hidup jamaah akan selalu dalam penjagaan terbaik dari Allah. Yang pertama, jaga sholat. Kedua, jaga taat. Ketiga, jauhi maksiat. Kalau jamaah pegang wasiat ini, hidup kita insya Allah dilindungi Allah dengan sebaik-baik perlindungan. Terima kasih jamaah sudah membersamai. Mohon doa restunya. Sore nanti kami kembali ke Wonosobo, tapi lewat Jogja, karena kendaraan pesawat kami nanti lewatnya ke Jogja. Jadi Jogja sore ini kami bertolak ke Jogja insya Allah. Lalu Jogja kemudian nanti ada kegiatan sedikit, kemudian ke Wonosobo. Kalau jamaah ada yang mau ke Wonosobo, tolong kabar-kabari. Atau saya mengundang sekalian, saya mengundang semua jamaah di Masjid Al-Falah untuk datang ke Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Di Google Map ada Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Mohon doa restunya ya jamaah. Kami juga sedang membangun lantai 2-nya. Lantai 1-nya sudah jadi, lantai 2-nya sudah sedang berproses. Mudah-mudahan kita selalu bisa untuk mengambil setiap peluang amal jariah. Kalau ada yang mau ikut andil, nanti bisa hubungi kami. Nomornya yang tadi 0812 13 60 70 20. Kalau belum dibalas, di-chat terus aja jemaah. Kalau belum dibalas, di-chat terus nggak apa-apa. Mari kita akhiri dengan Allahumma arhamna bil Quran. 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jemaah, kami mohon izin karena harus langsung kajian yang berikutnya nanti sama Jumatan nanti kami di sana. Jadi mohon didoakan ya jemaah. Doa didoakan. Begitu ya jemaah. Gimana? Oh iya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas udah datang, makasih Mas, berkah terus. Dijawab dulu salamnya, silahkan. Salam keluarga,
Hati-hati, selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Buat teman-teman, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio ya. Sebut nama, asal kota, asal negara. Barakallah, 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 barakallah. Mas, mas. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.